Maya. Dan aku ingin menceritakan sesuatu yang sampai hari ini masih membuatku gemetar setiap kali mengingatnya. Hari itu, hari pernikahanku dengan Andi. Semuanya terasa sempurna. Aku masih bisa mengingat senyum Andi. Hangat, tenang, dan penuh cinta. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di tengah pesta, lampu tiba-tiba padam beberapa detik. Lalu tercium aroma melati yang sangat menyengat. Awalnya wangi, tapi kemudian terasa aneh. Seperti melati yang direndam darah. Aku menoleh ke arah belakang ruangan. Dan kulihat sosok hitam berdiri di antara tamu. Wajahnya tak terlihat, tapi aku bisa merasakan tatapannya menusuk ke arahku dan Andi. Sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Setelah pesta selesai, kami pindah ke rumah kecil peninggalan keluarga Andi. Awalnya semuanya terasa damai. Tapi seminggu setelahnya, aku mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti kami pulang. Setiap malam, anjing tetangga menggonggong ke arah jendela kamar kami. Aku pikir hanya kebetulan, sampai suatu malam aku terbangun. Dari dapur terdengar suara piring pecah. Aku turun perlahan, dan di atas meja makan ada 2 cangkir kopi. Masih hangat, padahal aku tidak membuatnya. Dan di luar jendela, di bawah pohon Kamboja, aku melihat bayangan putih berdiri diam. Menatap lurus ke arah rumah kami, tanpa wajah, tanpa suara. Hari-hari berikutnya, Andi mulai berubah. Tubuhnya lemah, sering sakit tanpa sebab. Setiap malam dia menggigil, mengeluh dadanya sesak, dan matanya mulai tampak kosong. Aku membawanya ke dokter, tapi hasilnya selalu sama. Tidak ada penyakit apapun. Namun setiap tengah malam, Andi sering terbangun, memegang lehernya sendiri, seperti sedang dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kadang dia menatapku, dan aku bisa melihat ketakutan yang dalam di matanya. Ketakutan yang bahkan tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Aku mulai curiga. Ada seseorang dari masa lalu Andi. Seorang perempuan yang dulu sangat mencintainya. Tapi hubungan mereka berakhir dengan pahit. Sebelum pernikahan kami, perempuan itu sempat datang hanya untuk menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku bisa merasakan sesuatu dari tatapannya. Bukan cemburu, tapi dendam. Dan malam itu, aku bermimpi. Aku melihat perempuan itu duduk di samping tempat tidur kami, mengelus wajah Andi, lalu menatap ke arahku dengan senyum yang perlahan berubah menjadi tawa.
Suatu pagi, aku menemukan sesuatu yang aneh di lemari kamar kami. Bungkusan kain hitam. Di dalamnya rambut Andi, jarum, dan tanah kuburan yang masih basah. Saat aku menyentuhnya, tiba-tiba tubuh Andi kejang. Darah keluar dari hidungnya, dan dia berteriak menyebut nama seseorang. Nama yang sama dengan perempuan dari masa lalunya. Aku membakar bungkusan itu. Tapi sejak malam itu, Andi tidak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap malam tubuhnya panas seperti terbakar. Dan matanya kadang berubah merah saat dia menatapku. Aku mengundang seorang ustadz untuk membantu. Saat tiba di rumahku, dia langsung berkeliling rumah sambil membaca doa. Lalu berhenti tepat di bawah pohon Kamboja depan rumah. Katanya tanah di sana tidak bersih. Ia menggali perlahan dan menemukan bungkusan lain berisi foto pernikahan kami, dengan wajah Andi yang sudah dibakar setengah. Ustaz itu menatapku lalu berkata pelan, "Ada seseorang yang tidak merelakan kalian bersatu." Malamnya Andi demam tinggi. Tubuhnya panas, tapi kulitnya sedingin es. Aku berusaha merangkulnya, tapi yang kurasakan hanya kosong. Ritual pembersihan dilakukan malam Jumat Kliwon. 4 lilin dinyalakan mengelilingi Andi. Doa-doa dibacakan. Tapi tiba-tiba lampu padam. Aku mendengar suara langkah dari arah dapur. Pelan, mendekat. Dan dari balik gelap muncul sosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya menutupi wajah. Tangannya panjang, jari-jarinya hitam seperti arang. Dia berjalan ke arah Andi, lalu berhenti di depan tubuhnya yang sedang kejang. Aku ingin menjerit, tapi suara tak keluar. Ustaz berteriak membaca ayat, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Tapi saat lampu kembali menyala, di dada Andi muncul bekas tangan terbakar. Andi sembuh, tapi tidak sepenuhnya. Tubuhnya masih lemah, dan setiap kali malam tiba, dia seperti bukan dirinya sendiri. Rumah kami kini sepi. Tapi setiap lewat tengah malam, aku masih mencium aroma melati yang sama seperti di malam pernikahan kami. Aroma yang dulu kuanggap suci, tapi kini membuatku ingin menangis. Kadang aku mendengar langkah di depan kamar, dan ketika kulihat, tidak ada siapapun di sana. Tapi di cermin, aku melihat bayangan Andi berdiri di belakangku, tersenyum lemah, dengan mata yang kosong.
Aku tahu, mungkin tubuhnya sudah di sini, tapi jiwanya masih berjuang di antara dua dunia. Dan setiap kali aku menutup mata, aku selalu mendengar suara lirih di telingaku. Maya, kalau aku pergi, jangan biarkan dia datang lagi.